Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Tracker. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, sebelum masuk ke fundamental dan technical analisisnya. Khusus untuk rekomendasi broker ya, ada EBS, linknya ada di deskripsi. Terutama untuk pemula ya, jangan terlalu ngejar profit, tapi kejarlah konsisten dan analisa-analisa di mana kalau misalkan ada kesalahan, kita tahu kesalahannya itu ada di mana, harus bagaimana. Jadi antisipasi ke depannya itu seperti apa, itu lebih didalami kembali ya. Dan untuk nekan risiko yang lebih minim, tentunya gunakan akun Sen. Ini cocok yang modalnya di bawah $100 standar ya. Kalau misalkan diubah atau dikonvert di akun Sen, itu akan menjadi $10.000 Sen, di mana satu lot di akun Sen itu sama dengan 0,01 lot di akun Sen. Dan tentunya dengan diimbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga, tentunya ini akan lebih ideal, lebih minim untuk menekan risiko ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Akun Sen ini hanya bisa diakses dengan link yang ada di kolom di bawah video ini ya. Silahkan dicek sendiri nanti. Kemudian dari segi fundamental yang akan menjadi fokus nanti malam ya, sebelumnya dari Swiss tadi itu ada pemangkasan suku bunga di luar ekspektasi juga. Diperkirakan itu pemangkasan 25 basis point, tetapi aktualnya adalah 50 basis point yang dipangkas. Nanti malam jam 20.15 ya ada zona euro, diperkirakan juga memangkas sebesar 25 basis point dari 3,40 menjadi 3,15. Kemudian jam setengah 9 malam itu ada klaim pengangguran awal dari Amerika, diperkirakan ada penurunan, tetapi hati-hati, ini biasa direvisi 224 atau data yang sebelumnya ya. Kalau misalkan setelah direvisi, data yang keluar adalah di bawah daripada data yang sebelumnya yang ada di sini, dan di bawah daripada perkiraan di sini, tentunya akan ngedorong untuk indeks dolar sedikit menguat. Kemudian ada PPA, diperkirakan tetap jam setengah 9 juga ya. Kemungkinan sih malam ini akan ada sedikit volatile di market, terutama pair yang berhubungan dengan USD ya. Kemudian dari segi teknikal dibahasin dulu dari indeks dolar ya. Pergerakan untuk indeks dolar, antisipasi kemarin kalaupun ada kenaikan ya, kemungkinan di antara resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu yang lalu 106.73, dan harga ini sudah mencapai level area tersebut. Di sini ada Morningstar, tetapi sayangnya ini terjadinya di uptrend ya, tetapi ya nggak masalah, ini dari segi time frame 1 ya, ada peluang untuk indeks dolar. Dan kalau misalkan trigger dari fundamental nanti malam itu ngedukung positif untuk indeks dolar ya, atau dari segi data fundamental itu nanti positif dari Amerikanya, klaim pengangguran turun, PPI-nya kalau misalkan ada kenaikan, ada peluang indeks dolar malam ini sampai dengan besok itu kemungkinan akan melanjutkan perjalanan ke atas, yang akan menjadi target terdekat itu berada di kisaran 106.900 sampai dengan 107 terlebih dahulu. Kalaupun over, kemungkinan juga sampai dengan besok malam nggak jauh-jauh di 107.17 ini kalau misalkan dari trigger fundamental positif. Tetapi kalau misalkan negatif, kalaupun ada penurunan, zona pantaunya untuk minggu ini tuh masih tetap belum ada perubahan. Pantau di antara dua level area 106.24 sampai dengan 106.100. Kemudian batas konfirmasi bawah itu berada di 105.91 ya. Tetapi untuk saat ini gambarannya kecil. Kalau misalkan indeks dolar mampu langsung drop ke 105.91. Tapi kalau misalkan di 106.24 ini kemungkinan masih ada potensi ya, tergantung nanti trigger dari fundamental nanti malam itu seperti apa. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, ada kecenderungan ini bisa aja pelan-pelan ngerampat ke atas. 60% kemungkinan antara malam ini atau sampai dengan besok ya, 106.90 sampai dengan 107 ini ada peluang untuk diambil maksimalnya, kurang lebihnya itu besok malam. Kemudian dari GBP USD, pergerakan GBP USD ini sideways sebenarnya, harga ini bolak-balik aja, zona pantaunya pun juga masih belum ada perubahan. Ketika ada kenaikan, area yang kelihatan jelas pentalannya itu berada di resisten pertama weekly, 1.2778. Kemudian area bawah, ada dua level yang mesti diantisipasi, 1.2738. Zona tengah atau sebagai pivotnya berada di 1.2714. Kurang lebih harga ketika mencapai level area tersebut itu kan kelihatan banget pentalannya ya. Dan ini juga kemarin target untuk day trade-nya itu sementara ya berada di zona tengah atau sebagai pivot, dan sudah diambil, langsung cepat bergerak ke atas dan harga turun kembali ke bawah. Untuk kunci malam ini, GBP USD kemungkinan akan terkonfirmasi penurunan lebih lanjut menuju peluang ke support pertama weekly yang berada di 1.2649, dengan catatan level area zona tengah atau sebagai pivot 1.2714. Dari segi time frame minimal adalah H4, idealnya adalah daily. Kalau misalkan ada body candle yang mampu tutup di bawah level area tersebut, baru ada peluang menuju ke support pertama weekly 1.26500 pembulatan. Tetapi kalau misalkan gagal,
ada potensi sideways kemungkinan akan berlanjut, kurang lebihnya bolak-balik di antara 1.2714, batas atas adalah di 1.2778. Untuk planning masih belum ada perubahan. Kalau misalkan dimanfaatkan buy sell silahkan cari sendiri atau tentukan sendiri ya. Level-level area SRP di sini biasanya sentuhan pertama kali itu biasanya akan ada reaksi atau pentalan ya. Akankah reaksi pembalikan arah untuk jangka pendeknya, atau sebelum ada reaksi penerusan harga biasanya akan terjadi di level-level penting area SRP ya. Jadi untuk gambaran saya lebih kecenderungan kemungkinan masih tetap arah bawah untuk minggu ini. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD, support pertama weekly ini sudah berhasil dicapai 1.0488, dan harga ini ketika menyentuh level area tersebut itu dengan cepat bergerak ke atas, tetapi masih ketahan di antara 1.0523 sampai dengan zona tengah sebagai pivot weekly minggu ini 1.0544 ya. Untuk kuncinya sebenarnya Euro USD ini masih tetap atas selama harga ini masih belum mampu bergerak di atasnya 1.0566. Sebenarnya lebih ideal cari ancang-ancang setup sell khusus untuk swingnya. Tetapi kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy, tentunya manfaatkan di sini. Cuman terus terang saya ragu ada potensi 70-75% kemungkinan stop loss kena kalau misalkan buy di sini. Tetapi dari segi jarak stop loss ya sedikit di bawahnya history low terdekat ya. Tetapi saya lebih prefer mungkin wait and see dulu sampai nanti, apalagi euro sebentar lagi kan juga ada rilis suku bunga. Kalau itu nanti pernyataannya ada yang dovish, ini bisa lari dengan cepat. Tetapi kalau misalkan ada pemangkasan suku bunga dan mengarah pernyataannya nanti ke hawkish, ini bisa cepat ke atas, yang akan menjadi target itu berada di 1.0566. Untuk planning saya pribadi, mungkin saya akan wait and see dulu mendekati nanti rilis dari ECB ya. Kita lihatin aja, kalau misalkan nanti ada indikasi ke dovish, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau ada indikasi ke hawkish, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup buy. Tetapi dari segi targetnya saya nggak berani jauh-jauh. Kalau misalkan itu terjadi, untuk planning buy, target terdekat berada di 1.0544, maksimum sedikit di bawahnya 1.0566. Tetapi saya lebih kecenderungan kemungkinan 60% akan pertimbangkan cari ancang-ancang setup sell, 40% akan cari ancang-ancang setup buy, tergantung dari data yang akan dirilis nanti. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD, history low minggu yang lalu ini sudah di break dan harga ini sudah mendekati support ke 2 weekly ya, tetapi masih belum tercapai. Saat ini harga kembali ke atas dan ketahan di zona tengah sebagai pivot. Untuk kunci malam ini itu masih tetap belum ada perubahan. Kalau misalkan malam ini harga mampu kembali bergerak di bawahnya 0.6395, ada potensi kemungkinan planning sell akan aktif kembali. Tetapi dari segi targetnya itu masih tetap belum ada perubahan, 0.6324 sampai dengan besok malam ya. Jadi saya lebih prepare untuk AUD USD ini persiapan cari ancang-ancang setup sell dengan catatan harga kalaupun kedorong ke atas zona tengah atau sebagai pivot ini masih tetap bertahan, tidak ada pergerakan di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell-nya bertepatan juga di zona pivot. Di sini itu ada zona supply yang masih fresh ya. Akankah ini nanti langsung turun ke bawah atau sedikit break sampai ke atas baru turun ke bawah, ini juga bisa terjadi. Tetap waspadai. Untuk posisi saya pribadi, saya tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya 0.6324 ya. Untuk rekan-rekan, sesuaikan juga dengan planning dan analisa masing-masing. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD setelah rilis suku bunga kemarin ya, pangkas sebesar 50 basis point, ternyata berbalik arah, turun tetapi ketahan di level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Harga kurang lebih hari ini juga ketahan, ketika dari bawah dia naik masih bertahan, tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya di batas atas konfirmasi pivot pun ini juga masih belum ada konfirmasi. Jadi hati-hati dari segi time frame kecilnya, bisa aja ini nanti muter-muter sedikit kurang lebih ya, sideways di sini baru break. Kalau misalkan break atas berarti targetnya adalah di 1.4224, tetapi kalau misalkan break ke bawah, maksimum target kurang lebih nggak jauh-jauh di zona tengah atau sebagai pivot. Ada peluang kemungkinan ya arahnya adalah ke atas. Kalau disuruh memilih untuk USD CAD ini, mending saya cari ancang-ancang setup buy. Kalau saya gambar kurang lebih untuk planning saya pribadi ya, maju mundurnya nggak jauh-jauh dari video ini. Stop loss idealnya adalah di bawah low kemarin 1.4119 atau 1.4120 lah kurang lebih, agak sedikit lebar. Batas maksimum untuk stop lossnya itu kurang lebih 45 pip. Tetapi dari segi targetnya, kalau misalkan dapat harga sekarang ya, atau kalau misalkan buy stop di 1.4164 kurang lebih ada di sini,
dengan risiko stop lossnya lebih lebar lagi, kurang lebih 50-an pip, tetapi dari segi targetnya risk to reward 1:1, 55 sampai dengan 60 pip itu berada di kisaran level area resisten kedua weekly 1.4225 pembulatan. Ya, ini gambaran saya USD CAD malam ini sampai dengan besok. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss setelah rilis pemangkasan suku bunga tadi ya, ini langsung cepat spike ke atas, kurang lebihnya ketahan di history high minggu yang lalu 0.8889 dan ada sedikit reaksi ya. Kemungkinan sih untuk malam ini USD Swiss akan melanjutkan perjalanan ke atas yang akan menjadi target lebih lanjut. Terus terang aja saya lebih ngincerin ke 0.8943 ya. Ini gambaran saya untuk USD Swiss untuk malam ini sampai dengan besok, mengingat tadi ada pemangkasan suku bunga juga dari Swiss 50 basis point ya, tidak menutup kemungkinan ini akan cepat dicapai. Cuman trigger lebih lanjutnya kemungkinan menunggu data fundamental dari segi Amerika. Kalau misalkan ini valid, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup buy, kurang lebihnya cari sendiri, tetapi saya tetap mempertahankan selama harga berada di atasnya resisten pertama weekly 0.8862 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support, cari ancang-ancang setup buy. Tetapi dari segi jarak stop lossnya idealnya ini masih sedikit berada di bawah konfirmasi atas pivot ya. Ruang geraknya sih sekitar 50 pip, tapi dari segi targetnya itu masih ada ruang sekitar antara 65 sampai dengan kurang lebihnya sekitar 75 pip ke atas, ini masih ada ruang ya. Jadi saya anggap risk to rewardnya itu 1:1. Untuk zona pantau bawah, selama harga USD Swiss ini masih belum bergerak di bawahnya 0.8787, kalau menurut saya tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, di mana terserah nanti cari ancang-ancang setup buy-nya ya. Tetapi spike kuncinya itu tetap ada di sini. Kalau misalkan harga belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, tentunya lebih ideal untuk cari ancang-ancang setup buy mengikuti tren yang ada saat ini. Untuk USD Swiss itu adalah uptrend. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya dimulai itu bawahnya itu kurang lebih ya, itu jauh banget. Kemarin itu sekitar tanggal 30 September 2024 ya kurang lebih, dan fase saat ini itu adalah fase sideways. Jadi kalau misalkan ini nanti break ke atas, tidak menutup kemungkinan juga gap yang kosong di sini ada peluang besar akan ditutup. Jadi saya lebih prepare untuk USD Swiss ini cari ancang-ancang setup buy dengan target maksimumnya sementara adalah di 0.8943. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, harga ini sideways tetapi penurunannya masih ketahan di 152.100 atau sebagai physical price levelnya itu berada di 152.00. Selama harga untuk malam ini tidak kehilangan sebagai low terdekat, kurang lebihnya ada di sini 151.900, kemungkinan ada peluang minggu ini akan mengerjakan sebagai batasan pantau overnya resisten 3 dan 4 itu jatuh di 153.400 sampai dengan 154.05 ya. Jadi ada peluang kemungkinan mengarah ke sana kalau misalkan dijadikan ancang-ancang cari setup buy. Pertanyaannya adalah kalau dapat harga sekarang dengan jarak untuk stop lossnya kurang lebih sekitar 60 pip, sedikit berada di history low terdekat di bawahnya 151.900 ya. Pertanyaannya dengan risiko stop loss 60 pip ini berani atau tidak. Tetapi dari segi targetnya masih ada ruang sekitar 100 sampai dengan 110 pip sebagai TP pertama. TP kedua itu sedikit berada di bawahnya resisten 4, ruang gerak sekitar 160 sampai dengan 165 pip ya. Ini gambaran saya untuk USD Yen malam ini sampai dengan besok. Tetapi hati-hati kalau kehilangan level area 151.90, ada potensi kemungkinan dia akan terkoreksi dulu, retest kembali di history high minggu lalu sampai dengan resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 150.800, baru ada potensi kemungkinan akan lari ke atas kembali ya. Yang terakhir adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold ini sedikit flashback ya, perjalanan untuk minggu ini kurang lebih dari segi time frame H1-nya open market itu kan ada gap atas kemudian turun ke bawah, ketahan di zona tengah atau sebagai pivot dengan batas konfirmasi bawah itu berada di 2629. Kemudian harga ini kan naik, sentuhan pertama di kisaran level area resisten pertama weekly ini ada reaksi, kemudian turun pas di zona tengah atau sebagai pivot, naik kembali retest di history high minggu lalu 2657, ada reaksi rally base rally atau zona demand baru dan harga lanjut ke atas. Sentuhan pertama yang ada di sini di antara resisten kedua weekly yang bertumpuk dengan punyanya monthly 2677 ya. Ini yang saya blok biru di sini kan ini ada reaksi ya, mengingat ini sentuhan pertama biasanya juga ada reaksi dan ini kejadian koreksi ke bawah tetapi dipasin level areanya untuk koreksinya ya 2657 kurang lebih, dan harga ini spike ke atas, ketahan lagi di sini membuat zona rally base rally atau zona demand baru break dan harga lari ke atas pas kurang lebihnya kemarin itu 2705 sebagai resisten 4
weekly untuk minggu ini tuh sudah berhasil dicapai sebagai batasan pantau over. Kemudian harga ini drop secara signifikan tetapi pas dipasin ya ketika ada penurunannya di antara 2677 sampai dengan 2672 atau zona yang saya blok biru di sini. Ini pas banget level areanya baik atas ataupun bawahnya yang ada di sini ya. Dan penurunannya kemarin itu kurang lebihnya di kisaran R4 weekly sampai dengan zona yang saya blok biru di sini ya, 290 pipan lah, hampir 300 pip kurang lebihnya, dan harga mendadak spike ke atas. Di video yang sebelumnya itu juga sudah saya sampaikan, kalaupun ada kenaikan nggak jauh-jauh di 2724 atau 2725, dan saat ini kejadian ya, ketika ada kenaikan dari bawah di sini break di R4 weekly, kurang lebihnya pas di level area tersebut ada reaksi turun secara signifikan tetapi masih ketahan kembali di 2705 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support terdekat ya. Jadi untuk kunci malam ini gold, mengingat untuk minggu ini kan harga naik terus ya, ranging up, tetapi koreksi secara signifikan ke bawah itu masih belum ada. Kalau misalkan ada, kurang lebihnya dia harus turun dulu di kisaran level area 2694 kurang lebih di sini, baru ada potensi koreksi menuju ke di antara 2677 sampai dengan 2672, baru ada potensi kemungkinan akan lanjut ke atas. Itu kalau misalkan terjadi malam ini. Sebagai kuncinya 2694 harga harus mampu break minimal H4-nya ya, tutup di bawah level area tersebut, baru ada potensi koreksi sebelum upside kembali. Tetapi kalau misalkan malam ini ketahan tetap berada di atasnya 2700 atau sebagai level area resisten keempat weekly ya, atau saat ini support 2705 di sini, dikarenakan di sini juga ada sentuhan pertama ketika harga dari atas, ada potensi kemungkinan akan bergerak ke atas lebih lanjut. Setidaknya dia harus mampu tutup di atasnya 2725 terlebih dahulu, minimal adalah H4, idealnya adalah daily, baru nanti ada peluang perjalanan selanjutnya itu mendekati punyanya monthly atau history high monthly bulan sebelumnya ya, berada di 2762. Kalau misalkan saya pecah untuk level area SRP-nya, memang ada peluang kemungkinan akan lanjut ke atas. Kalau misalkan itu terjadi, berarti next targetnya itu berada di kisaran areanya 2755 sampai dengan 2762 pembulatan atau zona yang saya blok biru di sini ya. Tetapi hati-hati, sebagai zona tengahnya di antara history high bulan lalu sampai dengan resisten pertama, histori tengahnya itu jatuh di kisaran level area 2738 sampai dengan 2744 pembulatan. Jadi kalaupun ada kenaikan untuk gold, pantau di dua level area di sini ya, di antara kurang lebihnya kalau saya bulatkan, yang pertama area 2741 itu yang pertama, yang kedua adalah di kisaran 2760. Ini yang akan menjadi next target kalau misalkan dia mampu terkonfirmasi minimal H4 tutup di atasnya 2725, idealnya adalah daily. Tetapi kalau misalkan tidak mampu, hati-hati, ada potensi sebelum gold naik lebih tinggi, yang dikhawatirkan adalah dia membuat konfirmasi tutup di bawahnya 2694 minimal H4-nya, baru ada potensi koreksi lebih dalam. Areanya adalah 2677 sampai dengan 2671, baru ini pelan-pelan ngerambat ke atas, yang akan menjadi next targetnya berada di 2741 ya, maksimum adalah di 2760 sebagai history high monthly bulan lalu. Untuk planningnya, baik buy ataupun sell, tentukan sendiri, sesuaikan sendiri, tetapi ingat pesan saya adalah jangan terlalu overload, overtrade, tetap konsisten dan disiplin ya. Kalau tidak sesuai dengan planning ataupun analisa masing-masing, jangan paksa masuk ke market. Sebagai kesimpulannya untuk gold, ada potensi kemungkinan ya malam ini sebelum harga naik lebih tinggi ya, terus terang saya curiga dia koreksi dulu ke bawah di antara 2695 baru naik ke atas, atau dia koreksi lebih dalam ke 2677 sampai dengan 2671 baru dia ada potensi kenaikan kembali. Ini gambaran saya untuk gold malam ini sampai dengan besok. Terkecuali kalau misalkan harga untuk saat ini ya, saat video ini dibuatkan berada di 2710, kalau misalkan 2 sampai 3 jam ke depan dia tidak mampu menyentuh zona yang saya blok biru di sini, kemungkinan akan langsung lanjut ke atas. Oke, ini gambaran saya untuk pair forex dan gold malam ini sampai dengan besok ya, tanggal 13 Desember. Segala keputusan risikonya itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.